Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, biidznillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bahas lagi untuk halaman 4 di baris pertama, yakni huruf-huruf yang terletak di ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Jadi yang pertama, posisikan ujung lidah itu menempel di ujung gigi seri atas. Setelah itu baru Anda ucapkan huruf-huruf tersebut. Kita baca dalam bentuk huruf aslinya dulu. Tha, dzal, dha. Tha, dzal, dha. Kemudian kita beri harokat fathah. Jangan lupa ujung lidahnya dekatkan atau tempelkan di ujung gigi seri yang atas. Kita kasih harokat fathah. Tha, dha, dha. Tha, dha, dha. Kemudian selanjutnya di baris kedua, ujung lidah diletakkan di gusi atas. Hurufnya ro, lam, nun. Ro, lam, nun. Kita beri harokat fathah. Ro, la, na. Ro, la, na. Kemudian di baris ketiga, ujung lidah diletakkan di pangkal gigi seri bawah. Jadi ujung lidah letakkan di belakang gigi seri yang bawah. Hurufnya itu ada yang perlu direvisi ya. Sebenarnya itu hurufnya za, sin, sama sod. Za, sin, sama sod. Yang untuk baris ketiga ini kita baca dulu. Za, sin, sod. Kita beri harokat fathah. Za, sa, so. Za, sa, so. So-nya tidak usah mencoco, bibirnya biasa. Za, sa, so. Kemudian di baris keempat adalah berada di tengah lidah, di langit-langit, tapi lidah tidak menempel. Hurufnya yang pertama shin, jim, dan ya. Shin, jim, dan ya. Kita kasih harokat fathah. Sha, ja, ya. Sha, ja, ya. Kemudian di baris kelima ada huruf dhad, yaitu tepi lidah diletakkan di gigi geraham, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Kemudian kita baca dho, atau kita kasih harokat fathah dho. Huruf aslinya dhad, kita kasih fathah dho. Selanjutnya di baris ke-6 ada huruf yang tempatnya di tengah tenggorokan. Jadi kalau misalnya jenengan minum air putih, jenengan rasakan ada getaran atau gerakan di sekitar tenggorokan, kira-kira disitulah tempatnya. Huruf ain sama ha. Ain sama ha. Kita kasih harokat fathah. A, ha. A, ha. Selanjutnya ada huruf yang tempatnya di ujung tenggorokan, yaitu hurufnya ghin dan kha. Ghin dan kha. Kita kasih harokat fathah. Gha, kha. Gha, kha. Bedanya dengan ha itu, kalau ha itu bersih, ha. Kalau kha itu ada getarannya, kha. Selanjutnya adalah huruf fa.
ujung gigi seri atas dan bibir bawah, fa. Kita punya huruf F itu kurang lebih mirip dengan itu, fa. Kita kasih harokat fathah, fa. Kemudian huruf selanjutnya adalah pangkal lidah dan langit-langit lunak. Nah, coba lidahnya diangkat ke atas sampai ke bawah. Di situ ada langit-langit yang lunak. Antara langit yang keras sama mau masuk ke tenggorokan itu ada langit-langit yang lunak. Nah, kira-kira disitulah tempatnya qaf. Qaf, qaf. Kalau kita kasih harokat fathah, ko, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kaf, pangkal lidah dan langit-langit yang keras, kaf. Kalau dikasih fathah, ka. Ini mungkin nggak terlalu sulit ya, karena kita punya huruf K itu yang ada di huruf bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk teman-teman guru Quran, ketika Anda mengajarkan ini kepada teman-teman atau orang-orang dewasa dan lansia yang belajar Al-Quran, yang pertama Anda jelaskan dulu bahwa urusan makhraj itu urusannya adalah bibir, gigi, lidah, langit-langit sama tenggorokan. Lah, bila ada misalnya anggota atau bagian di mulut tersebut yang sudah berkurang, misalnya kebetulan kita ngajar lansia yang giginya sudah banyak yang copot misalnya, itu Anda harus menjelaskan bahwa kemungkinan nanti membaca beberapa huruf itu agak sulit. Nah, artinya biar mereka itu paham bahwa bukan mereka tidak bisa mengucapkan, tapi karena ada anggota bagian di mulut itu yang memang sudah tidak ada, misalnya giginya sudah copot semua misalnya. Itu nanti juga pengaruh, itu Anda sampaikan dulu. Kemudian ketika Anda menjelaskan tentang makhrijul huruf, pastikan lidah itu benar-benar pas di posisinya. Ya, pastikan lidah itu pas di posisinya. Kemudian ketika Anda menjelaskan makhrijul huruf, perlu jenengan sampaikan bahwa memang ada beberapa orang dari daerah tertentu itu yang memang sulit mengucapkan huruf tertentu. Misalnya orang Bali itu akan kesulitan ketika mengucapkan huruf T. Misalnya dalam kalimat atau dalam kata patung, mereka akan cenderung mengucapkan T, patung, seperti itu. Atau misalnya dalam salah satu nama yang sangat populer di sana yaitu ketut. Jadi mereka bukan mengucapkan ketut tapi ketut. Nah, itu perlu disampaikan. Sampaikan seperti itu sebagai bagian dari khazanah keilmuan. Gitu. Terus yang terakhir ingin saya sampaikan, ketika menjelaskan hal ini kepada para pembelajar Al-Quran, khususnya untuk yang dewasa ataupun yang lansia, perlu dijelaskan bahwa memang huruf-huruf itu sebisa mungkin diucapkan dengan benar. Dan Anda sebagai pengajar Quran tidak perlu mengejar target harus sekian, harus bisa, tidak usah. Cukup beberapa pertemuan, misalnya pertemuan hari ini disampaikan di awal, nanti pertemuan selanjutnya direview lagi, selanjutnya direview lagi, seperti itu. Karena ketika kita mendampingi orang-orang yang belajar Al-Quran yang sudah lansia misalnya, maka kita perlu repetisi yang berulang-ulang saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.